Sama halnya denganku, aku pun tak asal bermain. Lihatkan kegiatanmu yang tadi. Itu sebagai pembuktian bahwa aku tak sembarangan memilih lawan main. Sedangkan saat ini kau tak berselera untukku. Tangisku sedikit mereda, yang tersisa hanya sesegukan. Kini ia menjauh, namun masih menatapku seakan terus mengawasi setiap pergerakanku. Aku memeluk kedua kaki, meletakkan kepala di antara lutut. Sesekali aku melirik ke arahnya yang masih menatapku. Gunakan ini. Ambillah sebanyak uang yang kamu butuhkan. Ia menyodorkan kartu kredit kepadaku. Itu, cepatlah. Ambil saja. Daripada aku berubah pikiran. Pungkasnya yang membuat aku langsung bangkit dan meraih kartu kredit itu. Segera lunasi hutang-hutangmu, pergilah. Kamu terlalu baik. Lalu sebagai balasannya, apa yang harus aku lakukan? Sedangkan tadi kamu bilang bahwa aku tak berselera untuk kamu. Tanyaku memastikan sulit dicerna. Apa tujuan sebenarnya laki-laki ini? Semudah itu ia memberikanku uang untuk melunasi hutang. Lantas, apa yang harus aku lakukan untuk membalasnya? Bukan tidak, hanya saja belum selera. Kau tahu kenapa alasanmu tak berselera di mataku? Aku yakin ada sesuatu yang nikmat di balik dasarmu yang lusuh itu. Jika kamu tak mau menjual diri, sama hanya denganku. Aku akan menolak hubungan itu atas dasar paksaan. Apalagi saat ini, kamu benar-benar membutuhkan uang, betul kan? Maaf, aku tidak paham dengan maksudmu. Pergilah, segera bayar hutang-hutangmu. Mas, aku tak mungkin memanfaatkanmu. Bahkan sampai detik ini, aku tak tahu siapa namamu. Tolong bantu aku untuk membalas semua kebaikanmu. Harus berapa kali aku bilang, aku hanya butuh bercinta. Ya sudah, ayo. Aku memberanikan diri mendekatinya. Berkali-kali aku menelan ludah. Jujur, aku sangat takut. Dia malah tertawa. Lihatlah, bahkan wajahmu seperti habis melihat hantu. Pergilah, ayo cepat. Setiap pagi datanglah kemari. Kamu boleh pulang jika aku menginginkannya. Seperti sekarang, pulanglah. Sebelum aku berubah pikiran. Lagi dan lagi ucapan terakhirnya mampu membuatku tak berkutik. Aku menatap kartu kredit yang berada di genggaman. Haruskah ku terima atau kuberikan saja? Saat aku terbenung, ia menyebutkan beberapa digit nomor PIN yang mudah aku ingat. Dan tak lama ia berpamitan untuk masuk ke kamar dan memintaku untuk menutup pintu saat keluar. Bimbang dan gamang sekalipun beberapa masalah terpecahkan, aku masih belum memahami maksud laki-laki itu. Ia hanya membutuhkan teman, namun aku belum berselera untuknya.
Memikirkannya membuat kepalaku pusing. Aku memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Hingga tak terasa aku sudah berjalan kaki sampai dekat pasar. Di depanku ada tempat pengambilan uang. Bisa saja ia mau menipuku dengan memberikan kartu kredit kosong. Mungkin saja. Membuang segala kegundahan, aku putuskan untuk masuk ke tempat pengambilan. Sesuai kartu kredit yang aku bawa, aku mengeceknya di mesin yang sama. Aku menekan beberapa langkah sampai iseng melihat jumlah saldo yang ada di ATM ini. Aku kaget sampai teriak kencang. "Kenapa, Bu? Ada apa?" Orang-orang di sekitarku menatapku dengan wajah panik, pun dengan security yang menghampiriku. "Ada apa, Bu?" "Maaf, tiba-tiba kaki saya kram, tapi sekarang sudah tidak terasa sakit," ujarku seraya menundukkan kepala. Aku meminta maaf kepada yang lainnya karena membuat kegaduhan. Aku kembali menatap layar mesin ATM. Berkali-kali aku memejamkan penglihatan dan benar saja, saldo tertera berjumlah 9 digit. Sebanyak itu uangnya. Dan ia mau memberikanku bantuan. Buru-buru aku membatalkan transaksi. Ini tak boleh terjadi. Aku harus mengembalikannya. Aku belum mengenalnya sama sekali. Tak mungkin aku berani mengambil uangnya untuk keperluan membayar hutangku. Saat keluar dari tempat pengambilan uang, aku teringat dengan keadaanmu, Inggit. Haruskah aku memakai uang yang berada di kartu kredit ini? Sedangkan tak ada cara lain lagi, setidaknya untuk mengembalikan uang Bu Inggit. Lama terdiam, akhirnya aku kembali dan masuk ke dalam. Kemudian mengambil uang sebanyak 1 juta rupiah. Setidaknya nominal ini masih dalam ambang batas wajar. Setelah mengambil uang, gegas aku menuju kediaman Bu Inggit. Aku pun lekas membayar hutang kepadanya. Total hutangku sebenarnya mencapai 700. Namun ia hanya meminta 500 dan sisanya ia anggap lunas. Dari kediaman Bu Inggit aku lepas pulang ke rumah. Isi kepalaku masih dipenuhi teka-teki oleh laki-laki itu. Besok pagi aku harus segera ke rumahnya dan menemuinya. Dengar ya, Intan, Najla, Mama mau kerja dulu. Nanti siang Mama pulang. Kalian di rumah saja. Toh masih banyak makanan ringan kan? Kalau main boleh nggak, Mak? Boleh, tapi jangan jauh-jauh. Harus sama adik ya. Ini uang pegangan untuk jajan kalian. Pagi ini kuserahkan uang 10.000 kepada Intan dan Najla. Aku sengaja bangun pagi-pagi. Sebelum berangkat ke rumah laki-laki itu, kusempatkan berbenah rumah dan masak. Beruntung Intan dan Najla bisa diajak kerjasama. Jadi aku bisa leluasa untuk pergi. Ingat ya, mainnya jangan jauh-jauh. Ucapku mengingatkan mereka lagi. Sepanjang perjalanan banyak tetangga yang menyapa sekaligus menanyakan kenapa aku tak berjualan lagi.
Aku mengelak dengan alasan akan bekerja di salah satu rumah tetangga. Setibanya di rumah lelaki itu, seperti biasa pintu rumahnya tak terkunci. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling memastikan tak ada orang yang melihatku masuk rumah ini. Sengaja aku datang lebih pagi karena ingin melakukan pekerjaan di rumah ini. Sunyi senyap, bahkan di dalam rumahnya masih gelap gulita. Hanya lampu kamarnya yang masih terlihat nyala. Mumpung pemilik rumah masih berada di kamarnya, kesempatan untukku berbenah di rumah ini. Namun aku tertegun dengan keberadaan sebuah kotak di atas meja ruang tamu. Kotak itu lumayan besar, hampir seukuran dengan dus mie instan. Di atas kotak itu terselip secari kertas. Perlahan aku mendekat, hingga ku baca namaku tertulis di atas kertas tersebut. Penasaran akan isi di dalamnya, aku pun membuka kotak tersebut yang ternyata isinya sebuah lingerie berwarna merah menyala. Aku tahu kau datang ke sini hanya untuk mengantarkan kartu kredit, kan? Ia tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Hembusan nafasnya terasa di ceruk leher, membuat bulu kuduk ini langsung meremang. Lantas aku langsung menghindar. Sebisa mungkin aku harus tetap menjaga jarak. Iya, maaf, aku masuk tanpa mengetuk pintu. Bagaimana hutangmu, sudah beres? Apa isi ATM-ku cukup? Aku baru memakai uang 1 juta, jadi aku menggunakan uangmu sebanyak 1,5 juta. Nanti ya. Kamu ini ternyata naif sekali. Aku tahu hutangmu tak sedikit. Tunggu apa lagi? Pergunakan sebaik mungkin. Aku tak bisa melakukannya, sedangkan aku sendiri tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Ia kembali terbahak kemudian berjalan mendekatiku. Dengar baik-baik. 1. Aku tak suka memulai. 2. Aku tak mau menjalani sesuatu karena keterpaksaan. Jika kau tak ingin dianggap menjual diri, maka lakukanlah semua itu dengan perasaan. Buktikan semua ucapanmu bahwa kau kesini berbeda dengan wanita di jalanan sana. Selama kamu bisa memuaskanku, ATM itu menjadi milikmu. Jika tidak, ku anggap kau sebagai pencuri dan nasibmu akan berakhir di penjara. Dia langsung terbahak. Pikirkan saja baik-baik, sayang. Tubuhku hampir limbung, ternyata ia tak sebaik yang kupikirkan. Saat ini aku sudah masuk dalam jebakannya. 1 jam berlalu, aku termenung di ruang tamu laki-laki itu. Sedangkan ia tak muncul kembali dari kamarnya setelah perbincangan tadi. Hari sudah beranjak siang. Sepertinya aku harus pulang, karena mengingat kedua anakku yang hanya berdua saja di rumah. Biarlah masalah ini aku pikirkan kembali. Toh, laki-laki itu tak menampakkan dirinya lagi. Aku memutuskan pulang tanpa berpamitan kepadanya.
Dari kejauhan aku melihat banyak kerumunan orang-orang di depan rumah. Untuk itu aku segera berlari, pikiranku penuh dengan Intan dan Najla. Takut sekali terjadi apa-apa dengan mereka. "Ada apa?" teriakku nyalang. Aku menerobos kerumunan orang-orang yang menghalangi jalan. Dan yang menjadi tontonan adalah Intan Najla yang saat ini tengah menangis kencang. Teriak Intan dan Najla, mereka sangat ketakutan sampai membuat tubuh keduanya gemetaran. "Kalian apakan anak-anakku, hah?" teriakku nyalang. Seketika riuh orang-orang langsung meneriakiku. "Anakmu itu sudah mencuri uang." "Dek, apa? Mencuri?"